Langsung saya mulai ya. Ini kita nggak nunggu, sorry kita nggak nunggu yang teman-teman yang lain, langsung aja kalau mau gabung langsung aja. Saya mulai dengan lembar pertama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang masalah spekulatif konteks, sebuah konteks yang sesuai judulnya ya, tentang spekulatif konteks, di mana kita butuh sebuah konteks yang spekulatif sebagai landasan untuk apa yang akan kita kerjakan di IPA 5 dengan kita membicarakan konteksnya struktur eksperimental. Nanti mungkin itu uh, apa namanya agenda yang pertama, terus kemudian berikutnya nanti saya sama Pak Fahmi juga akan membahas mengenai tugasnya ya, tugas yang pertama di kelas asas gitu. Tapi nanti itu mungkin didengar nanti aja. Nah, untuk pembahasan materi tentang strategi konteks, mungkin ada beberapa strategi ya, karena memang ini tidak sesuatu yang mungkin mudah langsung disampaikan gitu. Saya membahasnya mungkin pertama dengan ada beberapa hal yang berdasarkan literatur gitu. Terus yang mungkin agak lebih panjang adalah pembahasan melalui project base lah maksudnya dari pengalaman masa lalu yang di PA sebelumnya yang kira-kira ideal itu yang kemudian saya pakai sebagai contoh. Semoga membantu kalian memahami tentang seperti konteks. Oke, saya mulai. Jadi, apa Oke, gini. Di tahun 1916 ya itu ada orang namanya ada penulis puisi ya itu yang namanya Robert Frost. dia menuliskan puisi yang judulnya The Road Not Taken. Saya mungkin nggak akan membacakannya karena saya juga bukan sastrawan yang ahli membaca puisi, tapi dia begini. Ada saat dimana kita berada di sebuah persimpangan, kita bisa memilih jalan ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Yang mana bagaimanapun kita hanya akan bisa memilih satu, gitu ya. Dan ketika ini ada lukisan yang membantu membuat ilustrasinya, gitu ya. Kita di sebuah percabangan jalan, gitu ya. Nah, kita bisa memilih ke kanan dan ke kiri, tapi bagaimanapun kita pasti akan hanya bisa memilih satu karena memang begitulah hidup gitu ya, agak berat gitu ya, memang begitulah gitu ya. Yang pasti ada satu jalan di mana road yang satunya, jalan yang satunya, opsi yang satunya itu tidak pernah terjadi gitu ya. Tidak pernah terjadi yang itu yang menjadi dasar tulisan puisinya itu. Yang kita akan selalu bertanya, apa yang terjadi jika seandainya kita ngambil jalan yang satunya dan bukan yang sebelah kiri. Anggap aja kita ambil jalan sebelah kanan, apa yang terjadi kalau kita ngambil sebelah kiri gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, itu menarik gitu karena bagaimanapun pasti ada jalannya manusia itu cuma satu gitu. Tidak seperti mungkin film-film fantasi gitu yang kemudian ada seorang apa namanya sutradara gitu ya yang namanya Jacoban Bernal. Dia bikin film yang mungkin nggak tahu teman-teman tahu nggak ya, ini judulnya Mister Nobody, di mana filmnya itu mengilustrasikan tentang bahwa kita sebetulnya tidak perlu menjalani salah satu dari opsi tersebut. Bahwa semua opsi itu pada dasarnya bisa dilakukan. Nah, tapi ini dalam konteks yang film fantasi begitu ya. Nah, ini kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ini menarik ini karena sekali lagi apapun yang kita lakukan itu akan selalu meninggalkan pertanyaan yang mungkin secara garis besar namanya adalah what if gitu ya. Bagaimana jika gitu. Nah, bagaimana jika pertanyaan yang itu ada di sebuah sebuah realm ya, realm alam yang spekulatif. Itu yang mungkin akan kita bahas gitu. Misalnya saja ya, bagaimana jika seandainya uh, Hiroshima tidak dibom gitu ya, tentang Amerika ketika 1945, apa yang terjadi gitu. Ya mungkin kita bisa sedikit memproyeksikan mungkin Jepang akan menang perang gitu ya, jajahannya akan semakin luas, Indonesia mungkin akan terus terjajah dan seterusnya gitu. Terus bagaimana seandainya ini, saya nggak tahu, saya kepikirannya tiba-tiba yang saya pakai sebagai contoh mungkin sifatnya political dan serangan gitu ya, tapi kata ini kebetulan aja gitu. Apa yang terjadi ya seandainya di tahun 2001 teroris gitu ya tidak melakukan serangan ke WTC gitu, apa yang terjadi gitu, karena serangkaian kejadian setelahnya serangan terhadap WTC Twin Tower itu panjang gitu ya konsekuensinya. Jadi setelah itu terus kemudian
uh, Amerika mulai memburu Osama gitu ya. Mungkin kita semua tahu sejarahnya dan melakukan invasi besar-besaran ke daerah Timur Tengah gitu. Dan the rest is history. Yang bidang teknologi mungkin juga ada apa ya, perlu kita bahas misalnya ini ya, sebagai contoh aja. Yuri Gagarin tahun 1961 stop bulan itu ya. Pertama kali orbit ya, ke luar bumi itu yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dan sempat mengorbit waktu. Kita bahwa setelah itu apa istilahnya ultimatum dirinya sendiri bahwa dalam waktu sekian tahun dan waktu yang tidak terlalu panjang kita harus bisa mengirim orang ke luar angkasa. Tapi tidak hanya itu, mereka juga langsung menargetkan bahwa kita akan pergi ke bulan. Nah setelah itu ada apa namanya space race terjadi gitu antara Amerika dan apa namanya Rusia. Ini Soviet itu dia, Soviet dan kemudian ya, karena perang itu, maksudnya perang saingan ya, saingan apa namanya dari situ akhirnya jadi banyak sekali teknologi yang apa namanya tercipta gitu. Sekali lagi itu hanya bicara dan mungkin yang agak sedikit pedih gitu ya bayangkan apa yang terjadi jika seandainya coronavirus itu tidak ada gitu, itu tidak ada. Ini bukan terus kemudian pembahasannya kayak mohon maaf ya katanya pas ada covid diet yang tidak percaya bahwa covid itu ada. Tapi bayangkan seandainya seperti itu mungkin kita di sini akan berada di kelas fisik gitu ya. Ya mungkin kalau melihat apa namanya partisipannya yang sudah 86 kita sudah membutuhkan studio nih kita tidak di ruang yang paralel yang seperti dan mungkin di sini saya bisa melihat langsung mukanya teman-teman di minggu kedua habis liburan itu masih seger-segernya masih semangat instead saya di sini hanya melihat layarnya saya sendiri gitu. Sekali lagi itu what if gitu. Atau Alan Turing ini kan. Alan Turing ini kebetulan hanya apa namanya film tadi saya ambil tadi apa namanya capture-nya film ya. Seandainya benda ini ada, kita mungkin nggak ada di sini. Kita mungkin nggak akan ada melakukan pembicaraan ini karena laptop yang di depan saya itu semuanya asalnya dari Turing mesin si Alan Turing. Roda, gitu. Karena saya nggak perlu panjang lebar, nggak ada roda ya nggak tahu saya nggak bisa menggambarkan atau mungkin agak sedikit fantasi bukan fantasi agak sedikit jauh ke belakang sekali di mana semuanya mulai itu. Bayangkan ketika misalnya apa namanya Siti Hawa tidak memakan buah kuldi ya gitu ya sekali lagi tapi semuanya itu kan what if skenario yang tidak pernah terjadi gitu ya skenario yang selalu di dalam realm bayangan saja, spekulatif saja, karena dia nggak pernah kejadian, karena kita sudah memilih jalan yang satunya lagi, gitu. Ini terjadi dan disinilah kita semua. Gitu. Nah, pertanyaan yang what if itu yang menjadi pembahasan pokok kita, gitu. Sebetulnya apa sih, gitu ya? Apa yang terjadi jika? Itu pertanyaan yang apa istilahnya ya? Yang meskipun sederhana, tapi dia sangat-sangat fundamental, gitu yang itu akan membuka segala macam kemungkinan gitu loh kalau kita mencoba menjawabnya sedikit gitu kan. Ada beberapa strategi sebetulnya kayak misalnya kita lihat di beberapa contoh yang tadi ketika kita mencoba membuat what if itu kan yang paling gampang yang tadi itu yang saya bicarakan itu terutama yang di apa namanya kejadian itu kan bagaimana jika kita memposisikan diri kita tidak di masa kini gitu, tapi di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang gitu. Saya memberikan apa namanya tim yang berbeda, grey gitu ya, karena kita nggak pernah tahu gitu yang di masa depan itu dan yang masa lalu kalau seandainya dirubah itu bagaimana gitu. Ini juga sebetulnya jadi salah satu apa ya istilahnya strategi gitu ya untuk memposisikan diri menjadi di dalam sebuah konsep yang spekulatif. Cuman ini akan kita bahas belakangan gitu. Atau di sisi lain gitu ya, sekali lagi berdasarkan contoh yang tadi, itu mungkin tidak berupa apa namanya waktu gitu ya, tapi berupa tempat. Kita tidak di sini tapi di sana gitu kan. Apa yang terjadi jika kita pada waktu bukan? Apa yang terjadi jika sekarang kita semua berada di satu studio gitu ya untuk melakukan kegiatan ini. Jelas semua ceritanya akan sama sekali berbeda gitu. Berada di tempat yang berbeda juga menjadi dasar mungkin film kayak misalnya Star Wars itu film fantasi gitu ya. In Galaxy a long time ago in Galaxy far away gitu ya. Itu intinya kan si
George Lucas dia mencoba untuk membuat jarak antara apa yang realita dengan apa yang difantasikan oleh si George Lucas dalam film Star Wars gitu. Atau sekali lagi berdasarkan contoh yang tadi itu kita berandai-andai mungkin seperti ini alternate present gitu ya, alternate timeline gitu. Jadi ada past itu ada satu titik di mana kemudian titik itu bercabang seperti tadi yang apa namanya puisi tadi ya, the roadmap itu instead of kita menjalani yang sekarang mungkin kita akan bergeser ke alternate present gitu. Nah, ini yang menarik ini akhirnya juga menjadi dasar di PA5 di 2 tahun yang lalu ketika waktu itu tema kuratorialnya adalah bagaimana kalau seandainya ada kegiatan di masa lalu yang bisa kita ubah gitu ya, terus apa impactnya di masa sekarang gitu. Nah ini mungkin secara sederhananya itu seperti ini, sehingga di sini akan apa namanya timbul kekuatan dari pertanyaan si what if itu tadi, sebuah konteks yang sama sekali spekulatif. Nah, tapi gini, dari beberapa contoh itu kalau bisa diperhatikan itu ada kecenderungan gitu ya, ada kecenderungan yang saya mungkin apa namanya mendeliver kata-katanya agak sedikit fantasi. Bisa saya menyebutkan apa namanya Star Wars gitu ya, saya menyebutkan apa namanya ya apalagi tadi ya, yang intinya hard to believe gitu kalau seandainya pun itu terjadi gitu ya. Nah, terus kemudian pembahasannya adalah menjawab pertanyaan what if itu bagaimana gitu ya. Spekulatif itu kemudian batasnya di mana yang mungkin bisa kita akan apa namanya sebagai dasar kita untuk di dalam kelas ini dan mungkin di studio gitu ya. Nah, what if tadi spekulatif gitu ya. Spekulatif itu mungkin ada beberapa literatur yang membahas ini. Jadi kemarin saya diingatkan sama Pak Fahmi tentang Antoniades itu tentang bagian antara fantasi dan imajinasi gitu. Yang semuanya ketika kita mencoba untuk berandai-andai menjawab pertanyaan what if tadi, atau bukan menjawab sebetulnya, berandai-andai memposisikan kita berada di dalam situasi what if tadi, itu pada dasarnya berada di dalam sebuah spektrum antara fantasi dan imajinasi gitu. Yang mana batasnya sebetulnya tidak sesimpel mana sih yang fantasi mana yang imajinasi gitu ya. Si Antoniades dengan apa namanya cerdik ya mendiagramkan itu menjadi seperti yang kita lihat di layar itu. Jadi misalnya ada kondisi A, B dan C gitu ya. Jika kita melihat sebuah apa namanya yang di A gitu, itu hanya fantasi itu hanya exist only in the clouds gitu ya. Terus it can do very little to improve reality. Ini mungkin seperti apa ya misalnya ya. Ya tadi ya film-film fantasi seperti yang tadi si Mr. Nobody itu tadi, atau film fantasi lain apa ya misalnya My Little Pony gitu mungkin nggak tahu. Anak saya lihat di depan saya ingat My Little Pony. Terus apa lagi ya kira-kira ya kalian bisa mungkin menulis sendiri ya fantasi gitu ya. Anthony ada di sini contohnya juga menarik nih. Contohnya kayak misalnya kita bisa membayangkan Angels yang kok di bukunya ini kebetulan bukunya sempat saya cetak itu ada apa orang yang memfantasikan Angels yang sedang menyanyikan lagu Mozart di amphitheater di surga gitu. Nah itu kan mungkin agak sedikit sensitif ya. Tapi membayangkan sesuatu seperti itu kan itu fantasikal gitu ya. Maksudnya itu hanya berada di angan-angan. Impact-nya terhadap apa yang jadi di secara realita itu sangat questionable dan mungkin akan sangat minuscule sekali, kecil sekali mungkin aja dia dapat membuat impact terhadap apa yang terjadi di kondisi realita. The other hand, yang B itu ya imajinasi saja itu dalam apa namanya diagramnya si Antoniades itu digambarkan sebuah imajinasi yang tidak fertile, yang tidak subur ya misalnya itu mungkin ya, yang tidak ada view-nya gitu, itu bisa maksudnya dia sangat punya kemampuan untuk men-shape apa reality, tapi tidak ada hal baru di situ. Nah imajinasi di sini mungkin
Contohnya membayangkan ini, seperti yang tadi kita bilang tadi, kita membayangkan berada di dalam sebuah kelas studio kita, gitu ya. Seandainya kita berada di studio, itu sangat sangat possible, ya. Tapi tidak ada apa namanya improvement atau paling tidak sedikit sekali itu mampu mengaruhi kondisi realitanya kita. Gitu. Kalau tulisannya kan the ability of the mind to see what is there, to perceive reality, to recreate and repeat, yet giving no new birth to what already there. Jadi nggak ada pengaruhnya apa-apa. Gitu. Maksudnya nggak ada pengaruhnya, nggak ada sesuatu hal yang baru gitu. Nah, yang ketiga ini yang menarik nih. Ketika sebuah fantasi, gitu ya, yang pertama dia berada di alam cloud, dream dan sebagainya itu, dia kemudian fantasi tadi itu dikonstruk ya, di generate itu berdasarkan experience, berdasarkan vision, berdasarkan intelligence seseorang mungkin ya. Terus kemudian dilakukan sebuah proses fertilizing, gitu ya. Fertilizing itu mungkin apa namanya ada sebuah proses untuk memujudkan itu ya. Kemudian dia berubah menjadi sebuah imajinasi yang fertile, yang subur, gitu, yang siap untuk kemudian masuk ke langkah berikutnya, gitu ya. Menjadi sebuah inovasi ya. Fantasi dan imagination together help create a new upgraded reality. Misalnya seperti orang dulu membayangkan Star Trek ya, film Star Trek yang dibilang mungkin fantasi gitu, dia waktu itu dia punya apa namanya, saya lupa, dia punya lembaran lembaran metal yang berisi layar yang setiap kejadian apapun dia selalu bawa dan pencet untuk mengetahui data gitu ya. Pada waktu itu dia sangat fantasi, terus kemudian mungkin ya gagasan seperti itu men-trigger seseorang di masa yang jauh setelahnya menciptakan apa yang kita sebut sekarang tablet. Gitu. Nah, diagram ini agak tricky sebetulnya. Gitu. Masalahnya gini, ada sedikit yang perlu kita kritisi, bukan mengkritisi Antoniadesnya, tapi dengan kondisi yang sekarang, ternyata fantasi alone itu bisa sangat tanda tanya. Gitu. Jangan-jangan fantasi alone itu tiba-tiba di satu titik tertentu di tempat dan di ruang dan waktu tertentu itu bisa jadi menjadi sesuatu yang siap untuk di fertilize gitu ya. Yang seperti tadi ya, Doraemon itu di zamannya Fujiko F. Fujio nulis gitu ya, menggambarkan ya semuanya fantasinya dia gitu kan. Orang yang skeptis membaca itu, oh orang ini kayal, buku ini hanya untuk anak-anak gitu kan. Tapi orang yang mungkin lebih apa namanya optimis gitu ya, agak optimis, ini lucu ya, lucu juga kalau seandainya seperti ini. Saya dulu ada satu alat yang paling saya suka itu ya, selain pintu kemana saja ya, dan mesin waktu, ada salah satu alat itu adalah kamera market kalau nggak salah namanya, tapi saya nggak tahu mungkin ada yang tahu lebih tepatnya. Intinya dia memfoto bangunan, terus kemudian lewat kameranya itu dia dipukul, dia fokus keluar model marketnya, dia minta skala berapa. Itu saya bayang, ini kalau bisa jadi saya nggak perlu repot-repot bikin dioramanya Gundam ini. Menarik sekali ini. Itu itu luar biasa. Saya nggak tahu apakah mungkin suatu saat akan terjadi gitu. At least langkah untuk menuju ke sana melalui 3D scanner dan 3D printing itu sangat possible gitu ya. Meskipun jalannya mungkin tidak sesimpel seperti yang Nobita, Sumio, Giant dan Shizuka dan Deki Sugi lakukan gitu kan ya. Jadi menarik sekali ya. Akhirnya diagram ini bisa sangat jauh ya, pembacaan bisa tidak menjadi sebuah dikotomi, tapi jadi pembacaannya bisa lebih cair, sekali lagi cair gitu. Lalu di buku yang lain ya, di buku spekulatif itu dia juga mencoba mendefine. Dia mencoba untuk menjelaskan spektrum antara reality dan imajinasi dan sebagainya. Meskipun di sini bahasanya berbeda ya. Ada buku judulnya Speculative Everything oleh Anthony Dean sama Fiona Rabi. Saya lupa tahun ya, itu penulis tahun tadi ini. Mungkin teman-teman nanti bisa nyari sendiri ya. Dia menggambarkan apa namanya pembagian itu berdasarkan diagram yang dibuat oleh seorang futurologis namanya Stuart Candy. Jadi dia menggambarkan diagramnya seperti ini. Jadi
ada kondisi masa sekarang ya, present condition itu di satu titik yang sebelah kiri itu ada beberapa proyeksi. Saya mungkin bisa bilangnya proyeksi. Itu kenapa bentuknya adalah cone ya, vision cone seperti itu. Itu ada segmentasinya sebetulnya. Ada satu titik di mana satu area yang saya tulis itu probable itu, di mana kondisi tersebut akan sangat sangat mungkin terjadi gitu ya, kecuali ada kondisi yang luar biasa. Misalnya, lebih dengan balik ya, hari esok misalnya. Hari esok itu kecuali nanti sore atau habis ini atau 5 detik lagi kiamat, hari esok insya Allah masih akan ada gitu ya. Itu yang. Nah, yang lebih lebar lagi, yang plausible itu mungkin bisa kita ambil contoh seperti kondisi yang mungkin terjadi itu, tapi berdasarkan trajektori gitu ya. Jadi pergerakan ekonomi misalnya seperti itu ya. Terus kemudian harga saham gitu ya. Terus valuta asing gitu ya. Itu semua kan bisa diprediksi gitu ya. Itu kenapa orang-orang yang jenius di matematika dia bisa dengan mudah untuk memprediksi valuta asing, terus kemudian dia bisa dengan mudah untuk memprediksi pergerakan ekonomi dunia bahkan. Ada satu film yang menarik itu 21, pernah tahu nggak ya? Dosen MIT, matematika gitu, dia bisa memprediksi dan mengkalkulasi kartu blackjack tahu ya permainan blackjack ya, yang berikutnya apa, sehingga dia kalau judi itu dia selalu menang terus gitu. Itu kan kondisi di mana masa depan ya, meskipun tidak terlalu jauh ya, tapi dia sangat bisa diperhitungkan gitu. Yang berikutnya lagi yang lebih lebar itu kondisi possible itu yang mungkin terjadi tapi agak susah dibayangkan gitu misalnya. Meskipun begitu, dalam apa namanya, ada satu apa namanya tulisan yang menyebut bahwa semuanya itu mungkin ya, dalam ilmu fisika, kecuali ada dua. Yang pertama adalah prekognisi, ramalan, gitu. Dan yang satunya lagi itu perpetual motion, jadi free energy, zero energy yang tahu nggak ya kalau ini perpetual engine itu jalan dari energinya sendiri, itu kan tetap masuk akal. Nah, kalau melihat ini, ya sorry, saya lanjutkan lagi. Dari luarnya itu semuanya adalah fantasi yang mungkin unicorn, dragon dan sebagainya begitu ya, yang di luar kondisi tersebut. Meskipun saya juga nggak tahu ya, mungkin ketika saya ngomong unicorn dan dragon itu tidak ada, itu ada orang-orang yang mungkin sensitif, enggak, itu ada kok. Cuma kita belum menemukan aja. Ya silahkan. Maksudnya itu kondisi yang itu kenapa saya bilang tadi di awal ini agak sedikit buram. Nah, berikutnya, bukan berikutnya, tentang ini juga ini jadi satu yang menarik ini. Dictionary English ya, jadi bahasa Inggris itu dia membedakan antara probable, plausible, dan possible. Dan ketika saya menjelaskannya dengan bahasa Indonesia, saya semuanya menggunakan kata mungkin. Nah, itu di satu sisi mungkin pembahasan yang sama sekali berbeda, tapi jadi menarik. Gitu. Kita mungkin tidak punya pemisahan kalimat kata itu, sehingga kita juga agak kesulitan sebetulnya memisahkan antara ketiganya. Ini keluar konteks itu tadi. Nah, di di buku itu terus kemudian dipetakan sebetulnya kondisi spekulatif yang kemudian diharapkan itu yang mana. Dia menggambarkannya dengan yang kun berwarna merah itu. Kondisi preferable yang diinginkan, dan mungkin ini nanti sedikit banyak juga akan menggambarkan apa yang kita lakukan di PA5 ketika kita sebetulnya men-setting sebuah kondisi yang sangat mungkin bisa terjadi seperti bismillah hari esok gitu ya, insya Allah hari esok gitu ya, dan kondisi yang bisa kita prediksi berdasarkan proyeksi atau nanti mungkin akan saya sebutkan namanya trajektori gitu. Nah, kondisi ini yang akan sangat memungkinkan kita target kondisi seperti ini ya, memungkinkan kita dalam menyusun nanti tugasnya di akses ini, yaitu adalah konteks spekulatif yang seperti yang tadi saya sebutkan di awal itu tadi. Kondisi di mana ada persinggungan antara probable dan
plausible. Oke, itu mungkin sedikit yang dari literatur ya. Berikutnya saya akan langsung bahas strategi ini. Berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan kondisi spekulatif dari aspek dari sudut pandang example. Jadi di sini akan saya mencontohkan satu buah tema kuratorial, satu buah brief, dan satu buah student work ya. Itu misalnya kalau kelas kalian yang saya nilai ya, yang saya nilai dia cukup merepresentasikan gitu ya. Meskipun sebenarnya ini sangat-sangat argumentatif, sangat-sangat bisa didiskusikan gitu ya. Nanti mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen yang berserta, jadi kita bisa diskusi. Gitu. Saya mulai ya. Jadi ini pertama curatorial term. Jadi di tahun lalu, gitu ya, saya sebagai koordinator pada tahun lalu saya mengantarkan sebuah tema kuratorial yang judulnya Experimental Architecture and Utopian Ideals of Vision Gone Too Far. Ini judul yang judul ini dibuat ya dalam rangka ada satu buah tulisan ini saya tulis di sini. Ada sebuah tulisan The Debate sebetulnya atas topik Are Utopian Ideas Good for Architecture? Apakah ide utopis itu baik untuk arsitektur? Ini saya nggak akan panjang lebar jelaskan ya, karena ini bukan briefnya kalian, gitu ya. Tapi ini saya coba untuk menjelaskan konteks spekulatif, tapi dari sudut pandang soal, gitu yang saya bilang. Ada sebuah debate yang intinya begitu. Yang tanya sebetulnya simpel aja, gitu ya. Apakah gagasan utopis itu dia baik? Karena kita tahu bersama bahwa sebetulnya in nature, dalam nature-nya arsitektur itu bagaimanapun selalu memposisikan dirinya di masa depan. Saya nggak pernah mungkin sebutkan ini ya. Jadi kita merancang bangunan yang paling sederhana itu kan akan ada gap waktu antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, maksudnya apa yang kita gambar dengan kondisi di mana objek tersebut akan terrealisasikan. Selalu ada jarak waktu gitu ya. Ya, ada jarak waktu. Nah, sehingga kita selalu visioner gitu ya. Arsitek itu akhirnya punya sebutan pemimpi, visioner dan sebagainya. Itu karena kita selalu memposisikan dirinya di masa depan. By nature dia seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang visionnya itu seperti judulnya tadi ya, gone too far gitu ya, ada yang terlalu jauh sehingga dia hanya bersifat sebagai mungkin yang tadi ya, sebenarnya fantasi saja gitu ya, dan dia tidak punya impact terhadap apa yang kondisi realitanya. Dan kadang-kadang effort yang dipakai, effort dan resource yang dipakai untuk mewujudkan visionnya tadi itu berkonsekuensi negatif terhadap apa yang terjadi realitas sekarang. Mungkin ya, dan kemudian gampang budgetnya luar biasa besar, lingkungannya akan rusak dan sebagainya. Gitu. Padahal by nature yang lain ya, maksudnya itu punya habit, bad habitnya adalah otorita yang tinggi sekali, gitu. Otorita yang sangat tinggi. Kita mau demandnya, egoistisnya kita terjadi. Meskipun saya tidak bisa mengeneralisasi ya, tapi ada kecenderungan seperti itu. Paling tidak ini yang tertulis di dunia. Nah, itu anunya ya, itu briefnya ya. Jadi yang menjadi pertanyaan itu apakah di sini sebenarnya arsitek itu diposisikan menjadi seseorang good guys atau bad guys gitu ya. Meskipun sebenarnya good guys atau bad guys itu menjadi sangat abu-abu, di mana kalau misalnya kita lihat Vendetta gitu ya, itu kan dia digambarkan sebagai seorang protagonis dari sudut pandang filmnya ya, tapi dia punya kondisi yang merusak sebetulnya secara politikal gitu. Atau misalnya ini ya, atau Joker gitu ya, itu kan dia bad guys ya, antagonisnya gitu. Tapi kalau dipikir lebih lanjut, sebetulnya Joker itu dia punya dia melakukan effort ya, untuk merubah kondisi yang ada sekarang. Dia tidak sepakat dengan itu. Di sisi lain, Batman gitu ya, musuhnya itu hanya merespon tindakan Joker. Gitu. Berarti pada dasarnya berbuat sesuatu untuk melawan kondisi itu sebenarnya Joker. Kalau misalnya dipikir lebih jeli ya, Batman hanya pro kondisi status quo saja. Dia tidak suka dengan kondisi yang diporak-porandakan oleh Joker. Lah di dalam situ kondisi itu tersebut akhirnya jadi kayak
bertentangan sebetulnya good guys, bad guys itu dia sangat abu-abu dalam konteks tugas ini. Itu arsitektur itu dalam konteks yang bagaimana dia arsitektur bisa sangat menjadi protagonis, bisa menjadi sangat antagonis. Itu pada waktu itu di tahun itu Surabaya. Nah, introduksi tadi ya, tema kuratorial tadi itu terus kemudian memancing adanya sebuah desain brief yang lebih spesifik akhirnya kondisi tersebut. Jadi di situ ada sebuah setting yang tadi ya, kalau misalnya kita kembali lagi ke awal, misalnya ini ya, itu ada hints sebetulnya, pertama tentang masalah waktu gitu dan tempat, Surabaya in not too distant future. Yang di situ penjelasan yang lebih detail yang tentang masalah vision tadi, apakah terlalu jauh gitu ya, apakah kemudian settingnya adalah jangan-jangan kita nggak bisa men-setting di kondisi yang terlalu jauh di masa depan gitu. Karena apa? Karena impact-nya itu sangat dibutuhkan di masa kini gitu. Nah, terus kemudian pada waktu itu respon saya sebagai dosen pembimbing, ya waktu itu saya double, responnya seperti ini. Saya hanya membuat responnya dengan 2 lembar saja, yang sifatnya dia berupa, saya waktu itu mau ngeprintnya di kertas abu-abu supaya seperti koran, tapi saya tidak bisa mereplikatnya di PowerPoint ini. Jadi waktu itu saya merespon tema kuratorial yang saya buat sendiri itu dengan berita harian ini. Ya. Pak Fahmi waktu itu meresponnya dengan membuat satu buklet kecil yang luar biasa sophisticated begitu ya, dan keren banget waktu itu. Tapi saya meresponnya dengan cara yang berbeda. Di sini kondisi setting waktu yang berada di masa depan itu saya tanggapi dengan menentukan akhirnya waktunya. Di situ kalau misalnya kalian kelihatan angka kecil di situ, itu koran tertanggal Surabaya 4 September 2029. Itu tepat 1 tahun ketika lembar ini diantarkan dibaca oleh teman-teman kelompok saya pada waktu itu. Intinya di berita ini itu membaca adanya melonjaknya harga properti picu kreativitas penggunaan lahan. Mungkin saya nggak perlu membacakan teksnya ya. Ini sebetulnya saya ilustrasikan dan mudah seperti ini. Jadi Surabaya itu dia punya planning ya, punya planning untuk membuat ring road di mana-mana. Jadi membuat istilahnya ya ring road ya. Jadi ada Middle East Ring Road, ada Outer East Ring Road, ada Outer West Ring Road dan seterusnya. Nah, itu di satu sisi dia menjadi perkembangan infrastruktur gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih detail, lebih jeli, di situ ada lahan yang tiba-tiba berubah, yang tadinya tanah kosong atau perumahan tiba-tiba seret hancur diratakan di jalan. Itu satu sisi. Yang berikutnya impact-nya adalah kondisi lahan yang tadinya mungkin jauh dari jalan, tiba-tiba dia berada persis di pinggir jalan yang kelasnya kelas 1 gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau yang dari atau mungkin lebih paham ya. Mungkin tingkat provinsi mungkin itu jalannya ya kelas 1, jadi besar, lebar, terus mungkin kendaraan juga kecepatan kendaraannya bagaimana dan seterusnya itu. Dan yang lebih lagi peruntukan lahan akhirnya. Sama seperti mungkin kita bisa lihat di masa lalu kayak Jalan Raya Darmo itu ya. Dulunya dia jalan pemukiman, terus kemudian dia sekarang berubah menjadi jalan utama masuk Surabaya. Pinggir jalannya tadinya rumah-rumah, bukan rumah mewah ya, mungkin waktu itu ya rumah ya seperti itu gitu ya. Ini jalan Belanda yang tadinya ditinggali secara keluarga, maksudnya untuk hunian, tiba-tiba berubah karena saking mahalnya lahannya sehingga pajaknya juga sangat berlipat. Terus kemudian orang-orang rame-rame meninggalkan program rumah menjadi sesuatu yang lebih komersial, jadi kantor, jadi toko, jadi restoran dan sebagainya gitu. Nah, kondisi itu mungkin akan sangat terjadi ya, itu tersetor gitu dia. Itu akan sangat terjadi di MER dan OR dan seterusnya itu tadi. Itu yang saya pakai menjadi brief di tahun yang lalu. Nah, yang terjadi seperti itu, terus bagaimana dengan kondisi orang di belakangnya? Apakah dia harus pindah? Apakah dia harus mundur? Kalau mundur bagaimana dan seterusnya gitu. Nah, tadi sudah level pertama ada kuratorial team, level berikutnya ada design brief, dan yang berikutnya lagi adalah student work-nya, student project-nya. Yang ini ada satu yang saya anggap saya nilai
ideal gitu ya, meskipun tidak sempurna, tapi dia cukup inline dengan apa yang diintensikan. Gitu. Ini adalah project dari Muhammad Ihsan, ini nggak tahu ini teman-teman kenal ya, kan angkatan satu angkatan, angkatan sebelumnya ya, satu angkatan di bawahnya ya. Ini kondisi, ini dia mencoba menggambarkan seperti ini kondisinya. Jadi sebuah pemukiman yang tadinya padat, terus tiba-tiba bersebelahan langsung dengan pinggir jalan gitu ya, dengan jalan besar. Terus kemudian yang yang bersinggungan langsung dengan jalan, dia berubah menjadi merah itu tadi ya, yang secara ekonomi sudah tidak bisa lagi dipertahankan untuk dia menjadi sebuah rumah gitu ya, sehingga harus mundur. Nah, ketika dia harus mundur menjauhi jalan, akhirnya densitasnya meningkat di area pemukimannya itu ya, mungkin akan sangat logis ketika dia harus bergerak secara vertikal. Itu pendekatan yang sangat inline dengan apa yang saya intensikan. Dan kemudian dia mencoba untuk memasukkan approach yang lain dengan bagaimana dia kita tumbuh ke atas itu tadi. Ini beberapa ilustrasinya dia ya. Nah, ini yang dia coba propose ini dia. Jadi sebuah menara, dia bilang menara masyarakat. Sebuah pemungkinan vertikal yang dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Karena dia membaca ada permasalahan yang kurang sesuai antara istilah rumah tumbuh, hunian vertikal yang tumbuh, atau kampung vertikal ya, lebih umum seperti itu. Tapi kampung tidak punya kesempatan untuk tumbuh secara organik. Dan ada hanya kampung tumbuh yang dia sifatnya hanya artifisial, jadi apartemen atau rumah susun gitu yang sudah pre-built dulu, sudah dibuat dulu, kemudian orang masuk. Sehingga tidak ada lagi pertumbuhan di sana. Pada dasarnya hanya pengisian dan orang hanya masuk dan keluar saja. Bahkan lantainya pun juga tidak bisa tumbuh lagi karena seperti itu. Nah, itu yang mencoba ditawarkan ya. Mitigasinya ditawarkan dengan dia membaca adanya teknologi, sebenarnya bukan teknologi baru ya, ini teknologi konstruksi yang sangat umum, adanya tower crane dipasang di tengah-tengahnya bangunan. Yang mana kalau misalnya teman-teman perhatian ya, sebenarnya kan ketika orang membangun sebuah tower, itu tower crane itu juga akan punya kemampuan untuk erak sendiri ya, naik sendiri ya, naik lagi, ada pasang mobil di bawahnya, dia akan naik lagi dan seterusnya. Nah, itu memungkinkan untuk bertambahnya lantai sampai batas tertentu di mana kekuatan strukturnya sudah tidak memenuhi lagi. Terus kemudian tower crane itu juga sangat bisa punya kemungkinan dia dipakai untuk menaikkan gambaran yang gambarkan adalah material bangunan yang dipakai untuk membangun yang di atas itu tadi. Mengingat ini adalah sebuah lingkungan yang tumbuh secara organik. Jadi kita nggak tahu orang itu bangun di sebelah mana, orang tersebut. Ya, jadi anggap aja lahannya sudah ada dulu, tapi pembangunannya bisa belakangan. Nah, ini contoh ini jadi sangat menurut saya sangat ideal menggambarkan keutuhan dari mulai tadi arsitektur yang utopis itu tadi, yang meskipun di situ dihasilkan waktu yang tidak terlalu jauh sampai ke eksekusi di dalam sebuah proyek arsitekturnya gitu. Di sini dia memposisikan arsitektur sebagai good guys akhirnya. Dia mampu menjawab tantangan gitu ya, tantangan tentang bagaimana orang tidak perlu hengkang gitu ya dari lahan tempat dia dulu berada sebelum adanya MEROR dan sebagainya itu. Tapi di satu sisi dia juga masih masih bisa punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di area yang sama meskipun harus berada di elevasi yang sama sekali berbeda. Ini beberapa ilustrasi itu. Okay. Ilustrasi yang lain yang menggambarkan nanti ketika terjadi akan seperti ini, dia akan selalu di dalam state of construction ya, karena sekali lagi dia akan selalu tumbuh. Nah, kalau bisa kita ambil pelajaran dari contoh itu tadi, itu ada 3 hal yang akhirnya menjadi sangat krusial ya. Jadi pertama itu ini mungkin bisa kalian catat sebagai strateginya untuk membentuk sebuah konteks spekulatif ya. Yang sekali lagi ini juga bisa sangat kalian diskusikan dengan desain pembimbing masing-masing tentang masalah kekuatan argumentasinya.
Yang pertama tentang setting parameter. Di sini setting parameter akhirnya apa yang kita ubah gitu ya, kondisi apa yang kita spekulatifkan itu dia sebaiknya ya jangan terlalu banyak gitu ya, karena kalau kamu di satu sisi merubah setting waktu, ya sebaiknya mungkin kita stay di setting waktu saja gitu. Yang lainnya akan berubah sifatnya konsekuensi saja. Saya bayangkan, saya dulu pernah beberapa kali ketemu kasus di PA5 yang sifatnya dia parameternya banyak sekali. Pak, ini saya berandai-andai diciptakan mesin anti gravitasi. Bisa di tahun 2030 something, 40 something. Terus kemudian pada waktu itu orang sudah bisa ke bulan. Saking banyaknya itu, sehingga kondisinya sudah tidak bisa lagi ditarik dari kondisi realita gitu ya. Sehingga tadi ROM-nya kalau kita pinjamnya Anthony Ades tadi, itu masuk ke fantasi akhirnya. Sehingga di situ akan susah kita mentris bagaimana kondisinya yang ideal dalam konteks arsitektural gitu ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentang masalah precision trajectory. Si Ihsan tadi cukup baik dia memposisikan, cukup presisi dia bilang cukup presisi untuk memposisikan proyeknya dia di dalam settingnya dalam setting menjawab brief tadi ya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya riset akhirnya gitu kan. Karena kalau kita ngomong trajectory itu kita pasti berhubungan dengan data gitu. Bagaimana sih itu? Termasuk juga di brief tadi, kenapa kok saya bisa bilang ada Mer-Aware dan dan seterusnya tadi? Kenapa ya? Karena ada datanya, karena sudah ada planning Pemprov, ada planningnya Pemkot dan sebagainya yang bisa kita pakai sebagai acuan. Itu yang not to distant future ya, membahas tentang precision trajectory sebenarnya tidak terikat akan waktu sebetulnya. Ada satu kasus di mana TA-nya si Dedi, saya lupa namanya, saya panggilannya Dojim ini, anak 2011 ya. 2011 TA-nya dia mengambil setting waktu di tahun 2100 gitu. Mungkin akan terdengar sangat fantasi ya, karena terlalu jauh. Tapi ternyata apa yang dia ambil itu dari jurnal ilmiah gitu ya. Dan jurnal ilmiahnya itu membuat trajektori kondisi New York ya di tahun 2100 berdasarkan perkembangan yang ada sekarang. Nah itu menarik gitu akhirnya. Berarti sangat masa depan, tapi sangat grounded dengan data gitu. Di situ disebutkan nanti tahun 2100 kalau seperti ini terus kondisinya, maka banjir akan melanda 24 jam sehari 365 tahun setinggi sekian meter, sehingga jalan sudah tidak bisa memungkinkan. Akhirnya hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya harus lewat jembatan, harus lewat perahu dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu proyek itu sangat menarik. Mungkin kalian bisa lihat di archive-nya kita ya. Itu apa yang dia lakukan, fondasinya berdasarkan riset. Ya, yang ketiga yang diperlukan dalam proyek yang excellent gitu ya, itu juga adalah excellent brief ini. Accuracy of approach yang ini mungkin di luar wewenangnya kalian ya. Jadi ini akan ada di ranahnya dosen pembimbingan kalian gitu ya. Bagaimana memandang sebuah tema kuratorial yang disusun sama koordinator itu dipandang dari titik tertentu dan cara pandangnya juga harus tepat, terus kemudian bisa dideliver ke teman-teman mahasiswa. Nah, ini saya mau masuk ke slide yang hampir terakhir gitu ya. Jadi konklusinya gitu ya. Jadi tapi saya konklusikan tidak dalam wujud teks, saya susun dalam wujud diagram ini. Ini semoga kalian lihat ya, dan semoga tidak rumit. Dan yang terakhir semoga mau saya kelihatan ini pointernya. Jadi begini, kita baca dari sebelah kiri bawah ya. Ini ada satu lingkaran range yang dibuat oleh dosen koordinator. Ini adalah tempat di mana tema kuratorial itu terjadi gitu ya. Tidak berupa titik, karena kalau berupa titik itu dia nanti selesai sudah. Kalau dia titik, dia tidak ada room for interpretation gitu. Yang situ saya bilang ada range of interpretation. Karena tidak ada range of interpretation, kita hanya sekedar menjawab 1+1 sama dengan 2. Nah itu yang tidak diinginkan gitu. Itu kenapa sebetulnya harus lebar gitu. Nah lingkaran tersebut kemudian melebar lagi dengan adanya jarak antara koordinator dengan grup mentor. Ini yang di dosen posisi di dosen pembimbing ya nanti yang wewenangnya.
di mana tiap-tiap dosen akan punya interpretasinya sendiri dan cara pandangnya terhadap desain tema kuratorial itu tadi. Kalau sangat inline dan segaris, ya ini bagus sekali, ya, titik gitu ya. Dan sebetulnya ini masih sangat dimungkinkan. Gitu. Di titik-titik yang lain mungkin mungkin tidak persis di tengah tapi bergeser sedikit, silakan karena ini masih ada room for interpretation itu. Dan lingkaran ini itu memposisikan dari sudut pandang mana sebetulnya sih grup mentornya itu akan melihat permasalahan yang diangkat oleh desain koordinator. Lalu kemudian dari desain koordinator tersebut itu kemudian menurun ke teman-teman mahasiswa nanti yang mengerjakan proyek ini. Kalau dia presisi persis di tengah itu ya oke, dia bergeser sampai ke range of interpretation yang lain itu juga masih nggak apa-apa gitu kan. Ini masih ditolerable gitu ya, meskipun jelas titik ini dan lingkaran sekitarnya itu ada gradual semakin lama semakin jauh dan semakin lama akan berkurang kualitasnya gitu ya. Nah, sehingga project yang sangat inline tetap ya dia akan menjadi sebuah project yang excellent gitu ya. Bergeser sedikit dia akan tolerable gitu ya. Terus ada lagi beberapa yang lain mungkin interpretasinya sudah benar oleh dosen pembimbing, tapi ternyata trajektori dari mahasiswanya itu salah. Kenapa? Mungkin ini ada data yang nggak lengkap di sini, sehingga dia istilahnya ngawur gitu. Nah, project tersebut mau tidak mau harus bisa dikatakan sebagai failed project gitu tadi. Karena ini rentang yang paling keluar ini punya isi student. Gitu. Atau ada lagi yang ketika sudah tepat pembacaannya, kemudian dari pembacaan tersebut bisa dipandang dari dua arah gitu ya. Ini mahasiswa A, mahasiswa B di dalam satu kelompok gitu. Dua-duanya kan menjadi excellent project meskipun dia berbeda sudut gitu. Tidak apa-apa karena memang dia seperti itu. Atau contoh yang mungkin tidak kita harapkan, misalnya pembacaan tema kurator yang dilakukan oleh grup mentor itu dia meleset, sehingga di sini sudah ada approach gitu, briefnya sudah meleset gitu. Bagaimanapun yang terjadi itu proses positif. Nah, ini jadi kayak ini diagram ini semoga membuat kalian sadar bahwa pentingnya komunikasi yang terjalin antara teman-teman mahasiswa dengan dosen pembimbing gitu ya. Dalam hal apapun, termasuk juga dalam tugas ini nanti ya. Karena kan pengerjaan tugas ini meskipun ini nggak punya kaitan langsung ya, tugas ini hanya sebagai view-nya kalian saja, dan ini sangat berkaitan dengan tugas satunya nanti di A5 itu akan punya sangat kuat keterkaitannya dengan diskusi yang kalian lakukan dengan dosen pembimbing itu tadi. Gitu. Jadi semoga ini bisa memberikan gambaran. Gitu. Kembali lagi, ada satu lagi yang saya lupa. Satu lagi ini, brief dan trajektori itu sama dengan konteks. Dalam konteks membicarakan sebuah konteks itu sebetulnya disusun dari pembacaannya dosen pembimbing ya, grup mentornya, dan bagaimana trajektori yang kalian lakukan. Satu garis ini itu kemudian akan menjadi sebuah konteks yang melandasi titik-titik yang disebut sebagai student project itu tadi. Oke, 50 menit mungkin nggak terlalu banyak, mungkin habis itu teman-teman kalau misalnya ada yang bisa didiskusikan, ditanyakan silakan saja. Kalau misalnya tidak ada, nanti saya akan lanjutkan sama mungkin penjelasan tugas, atau nanti mungkin saya atau Pak Fahmi bisa dua-duanya. Gitu aja sih yang sekarang.